Ditanyakan, silakan Kakak Hasna Rofifa hadir. Hadir, Pak. Iya, silakan Kak Hasna. Dari Alfian share screen-nya, Pak. Oh iya, silakan Kak Alfian. Suaranya agak kenceng ya, Kak Hasna ya. Oh, iya, Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat jelas. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini judul PPT saya juga sama kayak Alfian, yaitu Raut SNMPTN 2021. Dan sebelum mulai, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Bisa di next ya? Ya, salam kenal. Jadi nama aku itu Hasna Rofifah. Aku dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di IPB University. Aku ini bukan anak teknik ya, tapi aku itu ilmu dan teknologi kelautan. Jadi aku ini juga sama kayak Alfian diterima di IPB lewat jalur SNMPTN. Next ya. Kalau bicara usaha apa yang aku lakuin selama kurang lebih 3 tahun, aku itu menaruh sesuatu pada tempatnya. Maksud dari menaruh sesuatu pada tempatnya itu, misalnya kita lagi KBM, kita itu fokus merhatiin gurunya. Jangan nunda-nunda waktu, misalnya kayak, ini mah cuma PPT doang, bisa kali nanti dilihat lagi. Jadi jangan kayak gitu, tapi benar-benar menaruh sesuatu pada tempatnya gitu. Terus yang kedua, aku biasanya sholat sunnah di 11 kalau jam istirahat. Biasanya itu aku sholat duha, terus sebelum zuhur sholat qobliyah, dan sholat tahajud juga beberapa kali. Terus yang ketiga adalah belajar sama belajar. Emang ya kalau misalnya mau dapat nilai bagus di rapot ya belajar gitu, jangan pakai contekan dari teman ya. Terus habis itu berdoa, selalu tawakal dan selalu percaya sama Allah, karena wahwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu selalu ada dimanapun kamu berada. Dan yang terakhir, mengenali diri sendiri lebih jauh, terutama saat kelas 12. Nah ini ada nilaiku dari semester 1 sampai semester 5. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, itu di situ kimia dari semester 3 ke semester 4 itu juga turun. Jadi menurutku kalau misalnya ada penurunan, kalau nggak lebih dari 3 angka, itu nggak begitu masalah ya. Jadi jangan insecure dulu ngeliat nilai kalian turun atau gimana, atau ya coba aja dulu gitu. Dan di sini rata-rata 5 semester aku dapat 87,9 dengan mata pelajaran paling tinggi itu di kimia sama fisika. Jadi aku lolos kayaknya itu gara-gara di kimia nilai aku tuh tinggi gitu. Sama di fisikanya karena kan ilmu dan teknologi gitu. Jadi mungkin fisika itu juga jadi parameter penilaian dari IPB University-nya itu sendiri. Next ya. Perjuangan pilih prodi dan universitas. Jadi yang pertama itu aku sering banget bolak-balik ke konsul ke Pak Budi sampai capek. Itu sampai 8 kali kalau nggak salah, dan setiap konsul itu jurusan aku tuh beda. Jadi pertama aku pilihnya maunya animasi, terus yang kedua aku pengen teknik informatika, terus pengen teknik pertambangan, pengen ya pokoknya banyak deh. Sampai akhirnya aku tuh galau, dan semester 2 ini baru aku tentuin kalau aku itu pengen masuk ke ilmu dan teknologi kelautan. Sebelumnya aku juga pengen masuk oceanografi, cuma nanya lagi ke Pak Budi, mungkin aku lebih cocoknya di ilmu dan teknologi kelautan di IPB University. Terus yang kedua, berusaha meyakinkan orang tua, karena agak diragukan saat pertama kali jawab pertanyaan mau ambil jurusan apa gitu. Karena aku itu dari semester 1 sampai semester 3, yang aku pengen itu pokoknya harus masuk kedokteran deh gitu. Tapi pas semester 4, ternyata aku ini lost interest dari kedokteran itu, dan lebih lebih suka sama kegiatan-kegiatan lain yang outdoor gitu. Terus yang ketiga, cek nilai sampai berulang kali padahal hasilnya sama aja. Karena kebanyakan pikiran, dan aku tuh selalu cari peluang gitu. Dan sebenarnya aku ini milih IPB University karena pilihan orang tua supaya deket dari rumah, dan buat kesepakatan gitu sama orang tua. Jadi aku pilih jurusan, orang tua aku milih universitasnya gitu. Bisa di next ya? Halo? Ya. Tips supaya tetap semangat dan yakin dengan pilihan kamu sendiri, ini subjektif ya. Kira kamu mau jadi apa di masa depan? Kalau aku ini, cita-citaku itu pengen jadi peneliti di LIPI kalau bisa. Terus yang kedua, jangan mudah nurut dengan omongan atau kemauan orang lain. Misalnya kalian punya nilai nih, nilainya itu bisa dibilang rata-rata, tapi kalian itu pengen masuk UI, tapi teman kalian itu malah ngeremehin kayak, nilai lu cuma segini doang, masa masuk UI gitu. Sebenarnya
emang di antara berhayal sama bermimpi itu emang ada perbedaan yang tipis ya. Tapi jangan mudah nurut sama omongan atau kemauan orang lain, karena kalau misalnya kalian nggak lulus di SNMPTN, kalian masih bisa nyoba di SBMPTN. Terus yang ketiga, percaya dengan kemampuan sendiri. Yang keempat, terus berusaha, jangan merasa ciut duluan dan jangan gagal duluan. Yang kelima, penasaran dan lebih kenal diri kamu sendiri. Jadi salah satu caraku penasaran dan lebih kenal sama diri aku sendiri itu banyak-banyak konsul ke Pak Budi, terus nyari-nyari di website PTN-PTN tentang jurusan yang aku minati, sama dari Kuipar, dari website lain juga ada. Terus yang keenam, tawakal, maksimalkan ibadah, dan berdoa. Di next ya. Nah, ini gimana proses kuliah? Aku selama 3 minggu di IPB, jadi sebenarnya aku pun belum bisa bilang apapun karena yang pasti adalah satu, capek. Kenapa? Karena masih adaptasi dan masih manajemen waktu. Karena jadwal kuliah aku itu lebih padat dan nggak terjadwal. Misalnya kayak aku dari hari Senin sampai hari Rabu kuliahnya awalnya jam 8. Terus hari Kamis aku kuliahnya jam 10. Terus habis itu hari Jumat aku mulainya jam 9. Jadi nggak rapih gitu jadwalnya. Jadi masih kayak nentuin, aduh kalau misalnya jam segini harus ngapain ya, jam segitu harus ngapain ya gitu. Terus gimana pun kita itu harus tetap semangat karena di IPB itu hampir setiap pelajaran ada kuis, terus ada tugas mandiri, dan laporan praktikum setiap minggu itu pasti ada. Dah, bisa di next ya. Nah, ini salah satu quote yang aku ambil, yaitu the best way to predict your future is to create it, dari Abraham Lincoln. Jadi cara kita memprediksi masa depan kita sendiri itu ya dengan kita ngebentuk masa depan itu sendiri. Nah, segitu aja Pak dari saya. Makasih. Oke, terima kasih banyak, luar biasa nih presentasi-presentasi dari kakak-kakak kelas kita ya terkait dengan langkah-langkah mereka pada saat mereka dari kelas 10, kelas 11 dan khususnya di kelas 12. Nah, kalian kan ini sekarang ada di kelas 12 nih ya. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kalian coba untuk mencontek langkah-langkah mereka kakak kelas kalian yang mereka tuh sudah sukses di salah satu yang sudah diterima di salah satu jalur gitu, di jalur SNMPTN khususnya gitu. Nah, kan dari kemarin juga memang sudah banyak yang konsul ke saya bagaimana dengan nilai. Nah, kalian masih punya kesempatan kok ya, kalian masih punya kesempatan, dan kesempatan kalian memang walaupun hanya satu semester, tapi ketika kalian bisa memaksimalkan kesempatan di satu semester ini, maka saya yakin kalian sudah bisa memberikan dongkrak nilai. Artinya gimana caranya dengan rata-rata nilai yang sekarang ini semester 1 sampai dengan 4, terus kemudian bisa lebih tinggi dari ketika nanti kalian sudah mendapatkan di semester 1 sampai dengan semester 5 gitu. Artinya memang kalian masih punya kesempatan, dan memang kesempatan ini kesempatan yang sangat berharga gitu. Seperti kemarin saya sudah katakan bahwa ketika kalian bisa mencapai nilai minimal 2 poin aja. 2 poin, misalnya 2 poin dari nilai semester sebelumnya. Misalnya semester 4-nya itu punya nilai 88. Coba kalian buatkan target misalnya 90 atau 91. Nah, dengan adanya target seperti itu secara otomatis akan mendongkrak rata-rata poin kalian. Setidaknya mendongkrak rata-rata 1 poin saja itu sudah bagus. Artinya memang persaingan nilai di SNMPTN itu 0, sekian. Jadi bisa jadi ada beberapa peserta di SNMPTN yang mereka tidak dapat, tapi perbedaan antara yang dapat diterima di SNMPTN dengan peserta yang tidak dapat itu hanya perbedaannya 0, sekian. Jadi jangan diremehkan gitu ya, jangan diremehkan dengan adanya upaya kalian yang bisa kalian lakukan di semester 5 ini. Baik, terima kasih banyak Kakak Alfian dan Kak Hasna. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Kak Hasna. Silakan, ada yang mau tanyakan.
Tidak ada. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ada sedikit saya ingin share screen ya. Sedikit saya share screen terkait dengan nah, kelihatan share screen saya? Kelihatan, Kelihatan, Kak? Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kelihatan, Pak. Saya mencoba untuk memperkenalkan juga tentang IPB University. Seperti sebelumnya saya sudah katakan bahwa IPB University tahun 2020 sudah kurang lebih sekitar 3 tahun ini, 3 tahun belakangan ini, bahwa Universitas IPB ini menduduki peringkat 1 nasional ya, dengan skornya udah luar biasa lah, 3.000 sekian gitu. Kalau diskalakan skala 4 itu 3, kalau nggak salah 3,6. Kalau bahasa 3,6 itu kalau di universitas IPK 3,6 itu udah cum laude gitu ya, Kalvian ya. Nah, Betul, Pak. IPB ini peringkat 1 nasional ya, peringkat 1 nasional, dan setiap tahunnya itu tidak pernah banyak menerima mahasiswanya dibandingkan dengan universitas yang lain. IPB itu hanya menerima kurang lebih sekitar 4.100 sampai dengan 4.300 mahasiswa saja setiap tahunnya. Kalau tahun lalu itu 4.300 yang saya tahu, 4.300 mahasiswa dari semua fakultas dan semua prodi, gitu ya. Nah, ini program studi sarjana yang bisa kalian jadikan bahan pertimbangan. Silakan kalian coba nanti explore ya di IPB University di webnya. Ini kebetulan saya memang langsung membuka web IPB University-nya. Yang pertama adalah Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian itu punya 4 prodinya, ya, punya 4 prodi yang bisa kalian coba untuk coba untuk cari tahu lebih dalam ya. Yaitu yang pertama adalah manajemen sumber daya lahan. Lalu kemudian yang kedua ada agronomi dan hortikultura. Lalu yang ketiga ada proteksi tanaman, dan juga yang keempat ada arsitektur landscape. Ini ya. Jadi arsitekturnya di arsitekturnya di IPB ini berbeda dengan arsitektur yang di universitas lain, karena biasanya kalau teknik arsitektur itu sebetulnya harus kalau teknik arsitektur secara umum memang harusnya ada di Fakultas Teknik gitu. Tapi kalau untuk di IPB sendiri, arsitektur landscape ini prodi yang memang masuk di bawah Fakultas Pertanian, karena memang prodi tersebut adalah prodi yang bicara tentang tata lingkungan. Artinya bicara tentang desain-desain atau rancangan-rancangan yang berhubungan dengan lingkungan atau yang berhubungan dengan agro gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya ada Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran ini mempunyai prodi hanya satu, yaitu program studi kedokteran hewan. Hanya kedokteran hewan ya. Sementara untuk Fakultas Kedokteran secara umum IPB tidak ada. Lalu kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini ada 5 prodi yang bisa kalian telusuri ya. Yang pertama adalah Teknik dan Manajemen Perikanan Budidaya. Lalu kemudian yang kedua Manajemen Sumber Daya Perairan. Lalu yang ketiga Teknologi Hasil Perairan, dan yang keempat Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap. Lalu yang kelima Ilmu dan Teknologi Kelautan yang Kak Hasna Rofifah kuliah sekarang. Lalu kemudian yang selanjutnya ada Fakultas Peternakan. Di situ membawahi 3 prodi, yaitu Teknologi Produksi Ternak. Lalu kemudian yang kedua ada Nutrisi dan Teknologi Pakan. Lalu yang ketiga ada Teknologi Hasil Ternak. Lalu kemudian yang keempat Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, mempunyai 4 prodi di bawahnya, yaitu Manajemen Hutan, Hasil Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, dan kemudian yang keempat adalah Silvikultur. Lalu kemudian yang selanjutnya ada Fakultas Teknik Pertanian. Di situ membawahi 4 prodi ya. Di situ ada teknik pertanian dan biosistem. Lalu kemudian yang kedua Teknologi Pangan. Lalu yang ketiga Teknik Industri Pertanian, dan yang keempat Teknik Sipil dan Lingkungan atau TSL. Lalu selanjutnya ada Fakultas MIPA. Fakultas MIPA di situ ada Statistika dan Sains Data. Kemudian yang kedua Meteorologi Terapan, yang ketiga Biologi, yang selanjutnya Kimia. Terus kemudian ada juga Matematika, ada Ilmu Komputer, ada Fisika, ada Biokimia, dan juga ada Aktuaria.
Selanjutnya di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), itu membawahi ada 5 prodinya, yaitu yang pertama adalah ekonomi pembangunan, yang kedua manajemen, ketiga agribisnis, yang keempat ekonomi sumber daya lahan, sumber daya dan lingkungan, lalu yang kelima adalah ekonomi syariah. Kemudian Fakultas Ekologi Manusia. Nah, Fakultas Ekologi Manusia ini membawahi 3 prodi, yaitu ilmu gizi, IKK atau ilmu keluarga dan konsumen, dan juga SKPM. SKPM adalah Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Dan yang terakhir punya sekolah bisnis dengan prodinya hanya satu, yaitu bisnis. Dan satu lagi ada di sekolah vokasinya, gitu ya. Sekolah vokasi artinya diploma. Tapi perlu kalian ketahui bahwa IPB ini sejauh ini masih menawarkan diploma 3-nya atau D3-nya. Memang ada wacana nanti rencananya beberapa universitas itu akan menaikkan levelnya dari D3 menjadi D4, termasuk IPB. Itu. Jadi nanti prodi-prodi yang ada di sekolah vokasinya itu rencananya akan dinaikkan levelnya menjadi D4 atau yang setara dengan S1 gitu. Jadi kalau kalian misalnya nanti mau kuliah lagi dari D4 ya langsung aja ke S2 terapan gitu-gitu ya. Terus jadi kalau sekarang kan D3 nih ya, D3 berarti kalau misalnya mau lanjut ke idealnya mau lanjutnya kemana? Ya berdasarkan pada kurikulum seharusnya dari D3 ke D4 gitu. Kalau di universitas negeri dari D3 ke S1 itu semua universitas setahu saya tidak bisa. Semua universitas negeri, ya, semua universitas negeri dari D3 ke S1 itu tidak bisa. Kenapa? Karena berbeda kurikulum antara kesarjanaan dengan diploma. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan di materi BK ya, bahwa kesarjanaan dengan diploma itu prosentasenya berbeda dalam perkuliahan. Kalau kesarjanaan itu kan 60 sampai dengan 70%-nya adalah keilmuan atau teori, sementara 30 sampai dengan 40%-nya adalah terapan. Sementara kalau untuk diploma sebaliknya. Jadi perbandingannya seperti anak SMA dan anak SMK. Kalau SMA kan lebih mayoritasnya ada tentang keilmuan, sementara kalau SMK lebih banyak pada praktek atau terapan. Seperti itulah perbedaan antara sarjana dengan diploma. Jadi kalau misalnya dari D3 ke S1 itu kalian akan kesulitan kalau di universitas negeri. Idealnya dari D3 ke D4 kalau tetap di universitas negeri. Nah, tapi kalau di universitas swasta itu masih cenderung mereka masih mau menerima dari D3 ke S1 gitu ya. Karena pertimbangannya adalah antara kurikulum diploma dengan kesarjanaan itu disesuaikan oleh mereka. Gitu. Ya, tapi kalau untuk di universitas negeri akan sangat kesulitan kalian dari D3 ke S1. Yang ada adalah dari D3 ke D4, baru dari D4 ke S2. Gitu ya, ke S2 idealnya sebenarnya S2 terapan, tapi tidak apa-apa. Artinya kalau yang dari D4 ke S2 juga cukup banyak. Begitu. Jadi ini sedikit informasi yang terkait dengan Institut Pertanian Bogor. Satu lagi yang ingin saya beritahukan ya, pada kalian bahwa Institut Pertanian Bogor untuk program studi program kesarjanaannya itu kita menyayangkan semuanya harus dari Saintek atau artinya semuanya harus dari IPA. Nah, itu yang kita cukup menyayangkan karena tadi sempat disinggung sama Kak Alfian ya kaitan dengan ketua OSIS. Sebetulnya kita sudah beberapa tahun jalur ketua OSIS-nya itu tidak bisa kita gunakan di IPB karena memang untuk program kesarjanaannya itu jalur ketua OSIS juga harus dari IPA gitu. Jadi beberapa kali saya tanyakan ke pihak IPB. Sering kali saya berkomunikasi oleh mereka yang menyatakan bahwa mohon maaf Pak Budi kalau untuk yang jalur ketua OSIS-nya itu memang sudah diplotkan untuk yang untuk anak-anak IPA saja gitu, dan memang program kesarjanaan melalui jalur apapun ya anak-anak IPA semua. Nah, bagi kalian yang dari IPS mau ke IPB gimana Pak? Ya berarti nanti pada saat UTBK SBMPTN-nya ya, kalau di SNMPTN kan sudah nggak bisa ya, udah anak-anak IPS ke IPA, kecuali ke
PUSMI PB atau ke PMDK-nya. Kalau di PMDK-nya IPS masih diperbolehkan. Cuma kalau untuk yang program kesarjanaannya itu karena memang harus dari IPA, jadi kalian yang anak-anak IPS bisa coba di UTBK SBMPTN dengan mengambil rumpun saintek ujiannya. Ya, ujiannya nanti ambil rumpun saintek. Dan nanti ujiannya pun yang akan kalian hadapi adalah ujian-ujian yang terkait dengan TKA saintek. Artinya di situ ada matematika, ada fisika, ada kimia dan biologi gitu. Termasuk itu tadi Pak FEM-nya, fakultas ekonominya, ekonomi manajemen, iya, termasuk fakultas ekonomi manajemennya gitu. Makanya kita cukup menyayangkan kenapa hanya diberikan kesempatan untuk anak IPA saja gitu. Memang ada alasan-alasan tertentu yang memang saya memahami memahami alasan mereka menerima harus dari IPA gitu. Tapi saya kira tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan anak-anak IPS di program kesarjanaan karena memang ada beberapa fakultas yang terkait dengan fakultas sosum di dalamnya gitu ya. Jadi itu yang terkait dengan pertemuan kita kali ini tentang University IPB University yang memang alhamdulillah saya sudah mengundang dua narasumber yang memang mereka sudah ada di dalamnya di IPB. Sekian.